Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita bisa kembali berkumpul di dalam ibadah minggu pada hari ini. Dan tidak terasa Bapak Ibu, kita sudah memasuki minggu pertama dalam bulan April, ya. Tidak terasa sudah mau pertengahan tahun 2024. Mungkin banyak hal yang kita lalui, tetapi kita percaya bahwa penyertaan Tuhan tetap nyata bagi kita. Amin. Seperti tadi kesaksian dari Tasya tadi bilang bahwa kadang merasa kekurangan, apa yang direncanakan kadang tidak masuk akal, tetapi karena penyertaan Tuhan semua dicukupkan, semua dimampukan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya berterima kasih kepada Ibu Gembala dan semua jemaat memberi kesempatan bagi saya untuk kedua kalinya berdiri di hadapan Bapak Ibu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan mengangkat satu topik kebenaran firman Tuhan. Saya berikan judulnya adalah ingat, ibadah itu penting. Sekali lagi saya ulang Bapak Ibu, judul perenungan kita pada hari ini adalah ingat, ibadah itu penting. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10 ayat 25. Ibrani pasal 10 ayat 25. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri untuk kita sama-sama membaca kebenaran firman ini. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25. Dalam hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Silakan duduk. Kita sudah membaca satu ayat di dalam kebenaran firman Tuhan, dan saya juga rindu membacakannya dalam terjemahan yang lain Bapak Ibu. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup saya bacakan dan Bapak Ibu dengar. Janganlah kita lalai menghadiri kebaktian di gereja seperti yang dilakukan beberapa orang, tetapi marilah kita saling memberi dorongan dan saling mengingatkan, teristimewa sekarang ini, sebab hari kedatangannya yang kedua kali sudah dekat. Amin. Bapak Ibu, tujuan firman Tuhan hari ini adalah supaya kita jemaat Tuhan memahami pentingnya yang namanya persekutuan atau pertemuan ibadah di dalam rumah Tuhan atau di dalam gereja Tuhan. Karena ibadah-ibadah yang kita lakukan ini berhubungan langsung dengan keselamatan kita, berhubungan langsung dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya sebagai anak muda yang tentunya aktif dalam media sosial, ya Bapak Ibu, beberapa waktu terakhir di media sosial banyak sekali dibahas tentang isu-isu agama, terutama isu-isu agama Kristen. Ramai sekali Bapak Ibu dibicarakan di media sosial tentang ibadah yang kita lakukan sebagai orang Kristen. Dan sepemahaman saya dari berbagai video yang saya tonton, ternyata sudah mulai masuk pandangan-pandangan yang salah tentang ibadah kita. Ada yang mengatakan Bapak Ibu begini, ibadah di gereja itu tidak lagi penting. Yang penting adalah kita berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Ya Bapak Ibu. Ada juga orang lain berkata begini, ibadah ke gereja itu tidak penting. Yang penting adalah yang mungkin kita bisa doa sendiri di rumah, mungkin kita bisa baca Alkitab sendiri di rumah, dan ke gereja lagi tidak penting. Dan menurut saya dua pandangan ini sudah mulai salah Bapak Ibu, sudah mulai menyimpang dari firman Tuhan. Setelah saya menyelidiki tentang kata ibadah di dalam Alkitab Bapak Ibu, setidaknya ada dua kalau saya simpulkan tentang dua macam ibadah atau dua hal tentang ibadah ini. Yang pertama, yang dikatakan ibadah itu bisa dengan perbuatan baik kita atau bisa dengan cara hidup kita yang baik sehari-hari.
Memang tadi pernyataan mereka benar, tapi yang saya tidak setuju adalah yang mengatakan tidak penting lagi ke gereja. Itu yang saya tidak setuju, karena itu menyimpang dari firman Tuhan. Memang ibadah di dalam kita menulis bahwa kita berbuat baik, cara hidup kita baik, benar, itu memang ibadah, benar Bapak Ibu. Yang kedua, tentang ibadah ini, ada juga yang namanya ibadah tapi dalam hal persekutuan, dalam hal pertemuan jemaat Tuhan. Termasuk yang kita lakukan hari ini, ibadah pertemuan ibadah di hari Minggu. Nah, jadi persekutuan jemaat Tuhan yang dinamakan juga ibadah, baik itu ibadah minggu, baik itu ibadah rumah tangga, baik itu ibadah pemuda untuk pemuda, baik itu juga doa hari Kamis yang biasa kita lakukan di sini. Itu semua persekutuan dan itu dinamakan ibadah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, oleh karena itu dalam kesempatan hari ini saya rindu menyampaikan betapa pentingnya ibadah, ya, betapa pentingnya ibadah yang sungguh-sungguh yang kita lakukan sebagai orang percaya. Supaya kita semua jangan punya pikiran bahwa saya melakukan ibadah setiap hari Minggu itu hanya sebagai kewajiban saya sebagai orang percaya. Tetapi biarlah kita paham bahwa dengan sungguh-sungguh beribadah Bapak Ibu dan saudara-saudari, ada hal-hal baru yang akan disingkapkan Tuhan kepada kita. Oleh karena itu pesan firman Tuhan bagi kita hari ini, saya siapkan 4 poin. Semoga waktunya cukup. Yang pertama adalah, poin pertama yang saya mau bagikan kepada kita pada pagi hari ini, kita sudah dilayakkan untuk menghadap Tuhan. Poin pertama, kita ini sudah dilayakkan untuk menghadap Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 10, di ayat 19 saya bacakan untuk kita sampai ayat ke-21. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, di masa perjanjian lama, Bapak Ibu, ya apalagi yang sering baca kitab, saya percaya pasti tahu bagaimana peraturan ketika umat Tuhan mau menghadap kepada Tuhan di perjanjian lama. Ketika dia ingin membawa persembahannya dalam bentuk apapun, dalam bentuk binatang, dalam bentuk materi, umat Tuhan yang mau datang ke bait Allah tidak boleh langsung masuk ke dalam bait Allah. Tetapi peraturan di perjanjian lama dia harus melalui imam. Jadi apapun yang ia ingin persembahkan kepada Tuhan harus melalui imam. Tetapi Bapak Ibu, kenapa kita sekarang bisa layak masuk ke gereja, bisa layak berdoa langsung kepada Tuhan, bisa layak langsung memuji Tuhan? Karena penebusan Kristus yang kita sudah peringati minggu lalu, ya. Kematian Yesus di atas kayu salib, bahkan kebangkitannya, itulah yang membuat kita layak untuk masuk di dalam rumah Tuhan. Makanya tadi Ajelas mengatakan bahwa oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudusnya Tuhan. Bapak Ibu kalau mengingat kejadian yang dituliskan oleh Injil ketika Yesus mati di atas kayu salib, ada rentetan peristiwa di situ. Salah satu peristiwa yang harus kita pahami adalah bagaimana tabir di dalam bait suci di saat itu terbelah dua. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah pelajari tentang bait Allah, tentang tabernakel, bait suci itu adalah tirai itu adalah tirai pembatas, di mana itu adalah pembatas dari halaman kemudian masuk ke dalam ruang kudus, kemudian masuk ke dalam ruang maha kudus. Dan tirai itu tidak bisa dibuka sembarangan. Dan itu pun tidak boleh dimasuki oleh sembarangan orang kecuali para imam. Tetapi Alkitab menyatakan bagi kita hari ini, kematian Yesus Kristus di atas kayu salib telah membelah tirai itu yang menjadi pembatas yang digambarkan dengan dirinya sendiri yang terkoyak-koyak di atas kayu salib. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, aplikasi dalam kehidupan kita di zaman sekarang, banyak orang Kristen tidak mau menginjakan kaki di gereja. Banyak orang Kristen tidak mau beribadah ke gereja. Dengan alasan apa Bapak Ibu?
Mungkin sering kita dengar, saya tidak mau injak gereja, saya tidak mau datang ke gereja karena saya tidak layak, karena saya berdosa, karena saya tidak layak menghadap Tuhan untuk beribadah. Bapak Ibu saudara-saudari, bukankah perkataan ini, bukankah alasan ini hanya dapat menyakiti hati Tuhan, Bapak Ibu? Ya, hanya dapat menyakiti hati Tuhan. Kenapa sakit hatinya? Karena Dia sudah rela mati di kayu salib supaya kita layak menghadap Tuhan yang kudus. Malahan kita sekarang yang bilang, saya tidak layak masuk gereja, saya tidak layak beribadah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, darah Tuhan dan kematian Yesus di atas kayu salib itu adalah jalan supaya kita diperdamaikan dengan Allah. Sehingga kita yang ada di masa perjanjian baru hari ini, begitu luas, begitu lebar jalan kita untuk boleh menghadap Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, saya bacakan satu ayat di dalam 1 Samuel pasal 12 ayat 20. 1 Samuel pasal 12 ayat 20. Firman Tuhan berbunyi, dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ayat 24 dilanjutkan, ayat 24 mengatakan, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Ini tadi itu menjawab orang-orang yang sering berkata, saya tidak layak menghadap Tuhan, saya tidak layak masuk gereja. Bapak Ibu saudara-saudari, secara konteks di 1 Samuel ini adalah ketika orang Israel mengatakan kepada Samuel, hai Nabi Samuel, doakanlah kami di hadapan Tuhan, karena kami sudah berdosa. Apa dosa mereka saat itu? Mereka meminta seorang raja kepada Tuhan, padahal Tuhan tidak menghendaki raja bagi mereka, karena Tuhanlah sendiri yang menjadi raja bagi mereka saat itu. Tetapi karena mereka melihat bangsa-bangsa lain punya raja, negara-negara lain punya raja, mereka pun ikut-ikutan. Mereka meminta raja kepada Tuhan. Akhirnya nanti dikasihlah raja, yaitu Raja Saul. Tetapi pada akhirnya mereka sadar bahwa mereka bersalah di hadapan Tuhan karena meminta raja. Makanya mereka meminta melalui Nabi Samuel, doakanlah kami supaya Tuhan ampuni dosa kami. Bapak Ibu, apa jawaban Samuel kepada mereka? Dia bilang begini, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi jangan berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Bapak Ibu saudara-saudari, secara aplikasi dalam hidup kita, Tuhan itu maha tahu Bapak Ibu. Tuhan itu mengerti bahwa kita berdosa. Tuhan itu mengerti bahwa kita masih bisa jatuh dalam dosa. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah seperti perkataan Samuel kepada bangsa Israel, memang kamu berdosa, memang kamu pernah buat jahat di hadapan Tuhan, tetapi jangan malahan mundur daripada Tuhan. Ikuti Tuhan dan beribadah dengan setia kepada Tuhan. Ya, bagi kita Bapak Ibu, bukan karena kita menyadari kita berdosa, bukan karena kita menyadari bahwa kita masih bisa jatuh dalam dosa, kita malah menjauhi ibadah. Kita malah mengatakan bahwa saya sudah berdosa, jadi saya tidak mau lagi ke gereja, saya tidak layak menghadap Tuhan. Tetapi marilah kita merubah pikiran itu Bapak Ibu. Tuhan tahu kok kita berdosa, tetapi biarlah, karena kita sadar kita berdosa, kita mau punya kerinduan memperbaiki diri, maka jangan menjauhi Tuhan, jangan menjauhi ibadah, jangan mundur daripada Tuhan. Karena dengan kita datang bersekutu, dengan kita datang beribadah, sebenarnya itu malahan membantu kita untuk memperbaiki diri kita yang masih lemah ini. Poin yang kedua Bapak Ibu, ya, setelah poin pertama tadi bahwa kita harus sadar bahwa kita sudah dilayakkan untuk menghadap Tuhan. Poin yang kedua adalah jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Seperti kita baca tadi di ayat 25, di kalimat pertama dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Ini pesan yang kedua bagi kita hari ini. Kalimat ini merupakan perintah dari Tuhan bagi kita melalui Alkitab. Artinya ini adalah perintah penting bagi kita. Bapak Ibu, saya pelajari
makna kata pertemuan ibadah ini. Setelah saya pelajari, saya dapat di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani diberikan kata episinagoge, yang artinya kita berkumpul, ada perkumpulan orang di dalam satu tempat. Nah, dan menariknya Bapak Ibu, fakta yang saya dapat, perkataan ini, kata episinagoge ini yang diterjemahkan dalam Ibrani 10:25 pertemuan ibadah, dipakai juga di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1. 2 Tesalonika 2 ayat 1 berbunyi demikian, tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara. Sampai di situ. Yang penting di situ ada kata terhimpunnya. Tetapi asal kata aslinya sama, Bapak Ibu, episinagoge. Di ayat 25 Ibrani 10 diterjemahkan dengan pertemuan ibadah. Di 2 Tesalonika 2 ayat 1 diterjemahkan sebagai terhimpunnya. Dan menariknya lagi Bapak Ibu, di Ibrani 10 ayat 25 itu penulisan kita pakai untuk pertemuan ibadah antara jemaat seperti kita hari ini. Ini namanya episinagoge atau pertemuan ibadah. Tetapi di 2 Tesalonika 2 ayat 1 penulis Alkitab menggunakannya sebagai perhimpunan, pertemuan orang percaya dengan Tuhan Yesus Kristus. Makanya dia katakan di situ tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Jelas antara kita dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, artinya pertemuan-pertemuan ibadah yang kita lakukan hari ini, bahkan sekarang selama kita masih di muka bumi, merupakan gambaran dari pertemuan nanti kita dengan Tuhan. Amin. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah orang-orang di luar sana yang berani mengatakan begini, saya pasti bertemu Tuhan kok, saya pasti akan terhimpun bersama Yesus di surga, tetapi menginjak gereja saja tidak mau, bersekutu dengan jemaat Tuhan saja tidak mau, tetapi dengan percaya diri, dengan pedenya dia, dengan gampangnya dia mengatakan saya pasti berjumpa dan berkumpul dengan Tuhan di surga. Bukankah jelas ayat ini mengatakan kalau kita bertemu beribadah bersama-sama jemaat Tuhan di gereja di muka bumi ini, itu adalah gambaran nanti kita akan terhimpun bersama-sama dengan Tuhan di surga. Jadi Bapak Ibu, bagi saya lucu dan aneh kalau ada orang mengatakan saya akan bertemu pasti dengan Yesus di surga, tapi menginjak gereja tidak mau, ikut ibadah tidak mau, tapi percaya diri sekali mengatakan saya akan terhimpun dengan Tuhan di surga. Jadi Bapak Ibu, tulisan atau firman Tuhan yang sudah ditulis beribu tahun yang lalu ini berlaku dalam kehidupan kita sekarang. Saya mau katakan bahwa banyak hal yang mungkin akan menjauhkan kita dari ibadah. Ya. Banyak hal yang akan membuat kita berat untuk melangkahkan kaki ke gereja. Ya, misalnya pengertian yang kurang tepat tentang ibadah, seperti yang saya katakan di awal tadi. Banyak yang bilang tidak perlu ibadah di gereja, yang penting beribadah di rumah saja. Tidak perlu lagi ke gereja, yang penting berbuat baik saja di kehidupan sehari-hari. Itu pemahaman yang salah, dan itu membuat orang tidak mau datang ke gereja. Kemudian kesibukan. Ya, ada orang-orang tidak bisa meninggalkan pekerjaannya di hari Minggu. Ada orang-orang tidak bisa meninggalkan bisnisnya di hari Minggu. Padahal Tuhan sudah bilang begini, saya kasih kamu waktu 6 hari lamanya untuk bekerja, untuk mencari nafkahmu, dan khususkanlah 1 hari itu hari Sabat untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi sampai hari ini banyak sekali di sekeliling kita orang-orang yang tidak mau meninggalkan bisnis, meninggalkan pekerjaan di hari Minggu untuk datang beribadah di gereja. Bahkan ada orang yang tidak mau menginjakkan kaki di gereja karena berkata begini, saya kecewa dengan gereja, saya kecewa dengan pendeta, saya kecewa dengan para majelis, saya kecewa dengan para pengurus gereja. Bahkan saya punya sesama jemaat yang berselisih dengan saya tidak mau bertemu dengan jemaat itu, makanya saya tidak mau menginjakkan kaki di gereja. Bapak Ibu, bukankah kita menyadari bahwa ketika kita datang ke gereja, itu adalah waktunya kita untuk bertemu kepada Tuhan. Memang kita akan bertemu dengan jemaat, sudah pasti, karena kita namanya pertemuan ibadah. Tetapi jangan sampai karena kita kecewa dengan pendeta, jangan sampai karena kita kecewa dengan para pengurus gereja, atau berselisih paham dengan sesama jemaat, kita malah tidak mau menginjakkan kaki di gereja.
Kalau kita tahu fokusnya kepada Tuhan, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak datang ke gereja. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak datang beribadah. Dan Bapak Ibu, saya ketemu lagi satu ungkapan di media sosial, Bapak Ibu. Kemarin saya sudah sampaikan di Pemuda di Batam, karena khotbah ini sudah 2 kali saya bawakan di Pemuda. Ada satu postingan memposting sebuah ungkapan dari seorang presiden kedua Zimbabwe. Dia pernah berkata begini, tapi saya tidak tahu benar tidaknya, tapi saya lihat di postingan begini. Ada kata-katanya begini, Bapak Ibu. Lebih baik duduk di bar itu tempat minum-minum, Bapak Ibu. Kalau kontekstualnya di Torahnya warung balok. Nah, lebih baik duduk di warung minum, di warung balok, tetapi memikirkan Tuhan, daripada duduk dalam gereja tapi memikirkan bir, memikirkan balok. Ini perkataan dari salah seorang presiden, saya dapat di media sosial. Kemudian Bapak Ibu, banyak anak muda di TikTok, di Facebook, dimanapun saya ketemu video ini, nanti dia tulis, ada orang bertanya kepadanya, kenapa kamu tidak datang ke gereja? Di foto selanjutnya dia posting ungkapan ini. Lebih baik duduk di bar tapi memikirkan Tuhan, daripada duduk di gereja tapi pikirannya ke bir. Bapak Ibu, saudara-saudari, ungkapan ini seringkali jadi alasan pembela bagi banyak orang Kristen, apalagi anak-anak muda yang aktif di media sosial, untuk menjelaskan, untuk membela mengapa mereka tidak mau datang ke gereja. Tetapi menurut saya, Bapak Ibu, entah Bapak Ibu sepakat atau tidak dengan saya, tapi menurut saya ini adalah ungkapan yang salah. Kenapa saya bilang salah, Bapak Ibu? Aplikasinya begini saja, Bapak Ibu. Siapa orang yang dari rumah kemudian dia bilang, saya mau ke warung balok, di sana nanti saya pikirkan Tuhan, di sana saya nanti memuji Tuhan. Bukankah itu bagi kita adalah hal-hal yang aneh, Bapak Ibu? Karena kenapa, Bapak Ibu? Ketika engkau ke bar, ketika engkau ke warung balok, kamu hanya jumpa dengan sesama peminum di sana. Kamu jumpa dengan botol balok, botol-botol minuman. Kamu jumpa dengan gelas-gelas minuman. Mungkin kamu jumpa dengan musik-musik yang diputar keras seperti biasanya di tempat-tempat minuman. Lalu ada orang berkata, lebih baik saya duduk di situ untuk memikirkan Tuhan. Bagi saya tidak masuk akal, Bapak Ibu. Entah Bapak Ibu sepakat atau tidak dengan saya, tapi bagi saya tidak masuk akal. Bagaimana orang bisa memikirkan Tuhan di dalam warung minuman? Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, kita harus punya pemahaman bahwa ketika kita datang ke gereja, memang kita akan bertemu dengan pendeta, memang kita akan bertemu dengan sesama jemaat. Mungkin tidak kita sukai, tapi kalau kita taruh fokusnya kepada Tuhan, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menginjakan kaki di gereja kalau waktunya beribadah. Amin, Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu, di dalam ayat 25, masih di ayat 25, ada perkataan berkata begini, hendaklah, marilah kita saling menasehati. Masih di ayat 25, kalimat kedua. Jadi pesan firman Tuhan bagi kita yang ketiga hari ini, hendaklah, marilah kita saling menasehati. Ayat ini memberi petunjuk, Bapak Ibu, bahwa sesama anak Tuhan, sesama jemaat Tuhan harus saling memperhatikan atau menasehati. Di dalam konteks, di dalam hal beribadah, sangat dianjurkan bagi kita untuk saling mengingatkan atau mengajak orang sesama kita untuk datang ke dalam ibadah. Karena setelah saya pelajari, kata saling menasehati dari bahasa aslinya sering juga dipakai di ayat lain dengan kata mengajak. Ayat 24, ya sebelum ayat 25 ini mengatakan begini, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jadi Bapak Ibu, seringkali kita berpikir begini, kalau ada jemaat tidak datang beribadah, itu hanya tugas pendeta saja yang mengunjungi, mengingatkan. Itu hanya tugas para majelis untuk mengingatkan. Atau misalnya kalau kami di pemuda, itu hanya tugas pengurus pemuda saja kalau ada anak-anak muda tidak mau datang beribadah. Tetapi hari ini firman Tuhan jelas mengatakan, marilah kita saling menasehati, marilah kita saling mengajak, marilah kita saling mengingatkan, Bapak Ibu. Ini bukan hanya tugas pendeta, ini bukan hanya tugas majelis, ini bukan hanya tugas pengurus komunitas.
Tetapi ini adalah tugas masing-masing kita. Karena kalau kita percaya firman Tuhan ini berlaku bagi kita semua, maka kita sadari ini adalah tugas kita bersama. Dengan kata lain, kita jangan mengatakan, biar saja dia tidak datang ibadah, kan nanti dosa ditanggung masing-masing. Jadi Bapak Ibu, apa yang bisa kita lakukan? Kalau ada keluarga, kalau ada tetangga, kalau ada teman yang tidak mau datang ke gereja, tidak mau datang beribadah, firman Tuhan sudah bilang, sesederhana mengajak, sesederhana mengingatkan. Dan ketika kau melakukan itu, engkau sudah melakukan satu perintah Tuhan, mengajak orang beribadah. Entah dia mau datang atau tidak, yang penting kita selesaikan tugas kita yang dari Tuhan. Ajak orang-orang yang tidak mau datang beribadah. Ya. Oleh sebab itu, apapun hubungan kita, demikian juga di dalam keluarga. Bagi bapak-bapak, bagi ayah, sebagai kepala keluarga di dalam rumah, ajaklah istri, ajaklah anak datang ke gereja, datang beribadah kepada Tuhan kalau waktunya beribadah. Sebagai ibu, sebagai istri, ingatkan suami, ingatkan anak untuk datang beribadah kalau waktunya beribadah. Sebagai tetangga, kalau punya tetangga yang tidak datang beribadah, ingatkan. Entah dia datang atau tidak, tapi karena firman Tuhan bilang saling menasehati, saling mengingatkan, saya mau lakukan tugas saya. Karena firman Tuhan sudah bilang begitu. Jadi Bapak Ibu, siapapun kita dan apapun hubungan kita, selagi kita masih sesama anak Tuhan, ajaklah sesama kita yang tidak mau datang beribadah. Sesimpel itu. Yang keempat Bapak Ibu yang terakhir, semakin giat beribadah menjelang hari Tuhan yang mendekat. Masih di ayat 25 tadi. Semakin giat beribadah menjelang hari Tuhan yang mendekat. Semakin giat di sini Bapak Ibu bisa diartikan sebagai peningkatan. Peningkatan dalam ibadah. Dan saya cari tahu peningkatan tentang apa. Boleh dibagi dua Bapak Ibu. Peningkatan secara kuantitas dan peningkatan secara kualitas. Kalau berbicara secara kuantitas Bapak Ibu begini. Kalau dulu atau kalau sekarang kita cuma datang ibadah pas hari Minggu. Sedangkan gereja lokal kita di sini misalnya secara gereja kita sudah menyediakan banyak jam-jam ibadah di sini. Ada ibadah minggu, ada ibadah pemuda untuk pemuda, ada ibadah rumah tangga, ada ibadah doa sore. Nah, secara kuantitas kalau kita mau mengatakan kita meningkatkan ibadah kita secara kuantitas, maka kita mau berkata begini. Kapanpun ibadahnya, kalau saya bisa datang, saya akan datang. Sesimpel itu tentang peningkatan kuantitas dalam ibadah. Ya. Kita semakin rindu untuk bersekutu dimanapun, apapun ibadahnya. Nah itu namanya peningkatan secara kuantitas, secara jumlah. Jadi kalau kita bisa datang di ibadah di gereja, apapun nama ibadahnya, ibadah rumah tangga, ibadah minggu, ibadah doa, kita mau datang. Yang kedua adalah Bapak Ibu peningkatan secara kualitas. Peningkatan secara kualitas ini Bapak Ibu berhubungan dengan pembuktian dari diri kita. Ada yang bisa dilihat yang meningkat dalam diri kita. Ya. Contoh dekatnya Bapak Ibu, saya ambil contoh-contoh dekat. Ya. Kalau misalnya Bapak Ibu selama ini kita datang ibadah, misalnya hari Minggu selalu telat. Mulai ibadah jam 9, ditetapkan oleh gereja mulai ibadah jam 9. Datangnya setengah 10. Atau mungkin ada yang berpikir nanti jam 9, biar nanti saya jam 9 juga baru berangkat dari rumah. Apalagi kalau ini dilakukan pelayan-pelayan Tuhan Bapak Ibu. Sudah ditetapkan jam 9 ibadah. Kalau bisa pelayan Tuhan sebelum jam 9 supaya masih bisa doa, supaya masih bisa latihan sedikit mengingat lagu. Tapi banyak seringkali pas jam 9, itu pun puji Tuhan kalau datang pas jam 9. Bahkan lebih kadang-kadang Bapak Ibu. Itu contoh dekat Bapak Ibu. Jangan tersinggung sama saya Bapak Ibu. Ini hanya contoh-contoh dekat dalam gereja. Ya. Supaya kita bisa meningkatkan kualitas diri kita dalam beribadah Bapak Ibu. Dalam kebaktian kita. Yang kedua, sering mengobrol. Bapak Ibu Saudara, ini paling sering kita lakukan.
Ketika saya sering ngobrol, tadi ada yang ketawa di belakang karena dia lagi ngobrol. Jadi dia akan terkejut. Ini kebiasaan lagi Bapak Ibu yang menurut saya tidak menghormati ibadah ketika berlangsung. Ya, kan nanti ada waktunya mengobrol. Banyak waktunya, kita cuma beribadah 1-2 jam. Ya, jadi kita benar-benar hormati proses kebaktian begitu. Yang ketiga Bapak Ibu, yang sering lagi kita lakukan, main HP. Ya, main HP ini sangat mengganggu Bapak Ibu. Ya, kecuali kalau memang kita tidak bawa Alkitab fisik seperti begini, kemudian kita cuma punya HP yang di dalamnya ada Alkitab. Ya, kalau memang pendetanya bilang, mari kita buka Alkitab, ya buka Alkitab di HP. Tapi seringkali banyak yang dibuka. Bukan hanya Alkitab, mungkin kamus, mungkin aplikasi belanja. Jadi Bapak Ibu, mari kita tingkatkan diri kita dalam beribadah, termasuk dalam contoh-contoh dekat seperti begini. Nah, dan yang paling penting Bapak Ibu, apa yang harus kita tingkatkan? Yaitu adalah praktikal dalam kehidupan sehari-hari. Ada bukti yang dapat dilihat orang. Ya, misalnya apa Bapak Ibu? Orang yang sering beribadah dan memang ada peningkatannya, itu pasti imannya kuat Bapak Ibu. Itu pasti imannya teguh. Mungkin cobaan datang, mungkin ujian datang, tapi karena dia datang beribadah, tapi karena dia setia beribadah, terbukti Bapak Ibu, ada bisa dilihat orang bahwa oh ternyata orang ini tidak sia-sia datang beribadah setiap minggu, bahkan jam doa datang, hari-hari biasa pun kalau ada ibadah datang, terbukti peningkatan kualitasnya, imannya teguh. Bahkan di dalam praktikalnya juga Bapak Ibu, dalam kehidupannya dia dilihat orang, wah orang ini bermurah hati sekali, sering sekali menolong orang. Tidak bisa dia lihat ada sesama jemaat susah, dia pasti tolong. Tidak bisa dia lihat ada kedukaan di sesama jemaat, di tetangga, dia tolong. Artinya Bapak Ibu, peningkatan kualitas kita ketika beribadah juga dapat dilihat oleh orang. Kita bermurah hati, kita menolong. Bukankah itu tadi juga yang dimaksud dengan saling memperhatikan? Jadi Bapak Ibu, jangan kita menjadi batu sandungan. Kenapa saya bilang batu sandungan? Kenapa banyak orang di sekitar kita kadang-kadang tidak mau juga beribadah? Karena mereka bilang begini, tetanggaku saja sering sekali ke gereja, tidak pernah absen ibadah hari Minggu, tetapi hidupnya tidak memberi contoh yang baik. Artinya kita yang sering beribadah juga Bapak Ibu, jangan jadi batu sandungan. Makanya saya jelaskan secara rinci bahwa harus ada peningkatan kualitas yang dapat dilihat orang. Jangan kita jadi batu sandungan kepada orang. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan satu hal lagi tentang kalimat selanjutnya tadi Bapak Ibu, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu, ada 3 hal tadi yang dituliskan di dalam ayat 25 Ibrani pasal 10. Jangan menjauhi pertemuan ibadah, saling menasehati atau memperhatikan, dan ketiga tadi semakin giat. Dan ditutup dengan kalimat menjelang hari Tuhan yang mendekat atau menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Ketika saya merenung secara pribadi Bapak Ibu begini, kenapa penulis Ibrani ini dia sandingkan dengan kedatangan Tuhan? Kenapa tidak yang mudah-mudah saja dicerna begitu Bapak Ibu? Kenapa dia tidak sandingkan begini? Jangan kamu jauh dari ibadah, jangan kamu harus saling memperhatikan, dan kamu harus giat beribadah supaya hidupmu diberkati, supaya hidupmu berhasil, supaya hidupmu dijamin oleh Tuhan. Tetapi ketika saya renungi, kenapa penulis Alkitab malah menyandingkannya dengan sesuatu yang agak-agak ngeri Bapak Ibu? Menjelang hari Tuhan yang mendekat, menjelang hari kedatangan Yesus kedua kali. Kenapa penulis Alkitab menyandingkan 3 hal tadi di ayat 25 dengan menjelangnya hari Tuhan yang mendekat? Karena Bapak Ibu, seperti yang saya sudah katakan di poin kedua tadi, ya, kata pertemuan ibadah digunakan juga di 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1, itu juga terhimpunnya kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita beribadah di muka bumi seperti hari ini, itu gambaran kita juga nanti akan berhimpun dengan Tuhan di sorga. Lalu saya merenungi beberapa hari ini lagi Bapak Ibu, ketika saya dipercayakan khotbah sama Ibu Gembala. Ya, ini khotbah sebenarnya sudah persiapan dari tahun lalu. Ini bukan khotbah baru yang saya buat, tapi saya rindu Tuhan kasih pengertian baru. Akhirnya saya cari lagi, saya renungi lagi tentang menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dan Tuhan jawab dengan banyak peristiwa di media sosial saat ini Bapak Ibu.
Bukankah Tuhan sudah kasih pernyataan jelas Bapak Ibu bahwa di hari kedatangan Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan, akan banyak ajaran-ajaran palsu, akan banyak penyesat-penyesat yang diibaratkan sebagai serigala yang berbulu domba. Media sosial menjawab pertanyaan saya Bapak Ibu. Hari-hari ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu aktif di media sosial, satu ajaran yang sedang ramai dibahas tentang Kristen progresif. Jangan cuma karena ada kata Kristennya, kita juga ini ajaran bagus. Kristen progresif, simpelnya begini. Kristen progresif ini diajarkan oleh orang-orang yang Kristen, tapi agak menyimpang Bapak Ibu. Bukan agak menyimpang, tapi kan kalau menyimpang itu sedikit-sedikit, lama-lama lebar menyimpang. Kristen progresif ini begini Bapak Ibu. Kita diberikan hak untuk mempertanyakan kebenaran Alkitab. Dengan alasan supaya jemaat, supaya orang Kristen kritis, artinya bisa mendalami Alkitab, apakah yang dibilang Alkitab benar atau tidak. Ada satu orang yang menamakan dirinya pendeta di TikTok, mengajarkan Kristen progresif ini. Dia kasih contoh sederhananya begini. Tuhan itu menetapkan manusia untuk menikah antara wanita dan laki-laki, satu wanita, satu laki-laki. Kemudian dia comot ayat yang lain. Lalu kenapa Raja Daud punya 8 istri? Lalu kenapa Raja Salomo punya 1000 istri bersama selir-selirnya? Kenapa Tuhan kasih mereka istri banyak? Sedangkan di awal Tuhan sudah bilang hanya satu suami, satu istri, satu laki, satu perempuan. Ini adalah salah kaprah. Dan banyak juga teolog-teolog, pendeta-pendeta yang benar mendebat hal ini. Karena Salomo dan Daud tidak diperintahkan Tuhan untuk beristri banyak. Itu pilihan mereka. Yang Tuhan perintahkan adalah satu wanita, satu laki. Tapi kalau ada di perjanjian lama raja-raja yang dipilih Tuhan tapi istrinya banyak, ya itu bukan perintah Tuhan. Itu pilihan mereka sendiri. Kemudian lagi Bapak Ibu, contoh dekatnya Kristen progresif bilang begini. Ada keselamatan lain di luar Yesus. Oh, parah sekali. Bukankah firman Tuhan sudah berkata, bagi orang yang mengaku dan percaya dalam hatinya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, itu yang akan diselamatkan. Tapi Kristen progresif seakan-akan membuka jalan yang lain. Bapak Ibu bilang begini, saya tidak percaya. Ini pendeta yang ngomong, dia menamakan diri pendeta. Dia bilang begini, saya tidak percaya kalau Bapa saya Yesus Kristus yang baik itu tidak menyelamatkan orang-orang baik meskipun dia tidak percaya Yesus. Bapak Ibu, ini seakan-akan membuat kita harus mempertanyakan iman kita. Dia bilang begitu. Jadi orang Kristen diberi hak untuk mempertanyakan iman, tapi cara mempertanyakannya salah Bapak Ibu. Masa ia ada keselamatan lain di luar Yesus? Jadi maksudnya begini, kalau kita sekarang sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita selamat. Lalu bagaimana dengan orang-orang di luar Kristen yang tidak percaya Yesus, tapi mereka baik, tapi mereka berbuat benar? Apakah mereka tidak diselamatkan? Tapi jelas firman Tuhan bilang, Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit, Injil kebenaran sudah kita dengar sama-sama. Bagi siapa yang percaya dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, dialah yang akan diselamatkan. Jadi perbuatan baik tidak menyelamatkan. Ini doktrin yang sudah kita pegang dari awal sebagai orang Kristen. Kamu bisa berbuat baik, kamu bisa berbuat benar, tapi kalau tidak percaya Yesus, maka tidak diselamatkan. Tapi Kristen progresif mencoba menggeser ketetapan-ketetapan ini, Bapak Ibu. Kristen progresif mencoba menggeser apa yang sudah kita pahami selama ini, dan itu sangat menyimpang jauh dari Alkitab. Bukankah Bapak Ibu kita percaya selama ini bahwa ketika kita percaya Yesus, pasti kita juga berbuat baik. Kita percaya Yesus dulu. Perbuatan baik dan benar itu adalah tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan karena kita sudah diselamatkan. Jadi tidak ada jalan lain untuk selamat selain dalam Yesus, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sebagai penutup, hati-hati. Menjelang hari Tuhan yang mendekat, akan banyak hal-hal yang menyesatkan. Akan ada banyak pengajar-pengajar palsu yang menyebarkan, yang mengatasnamakan Kristen, yang mengatasnamakan Alkitab, tetapi sebenarnya jauh dari kebenaran yang sudah kita pegang selama ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, dengan beribadah kita menunjukkan bahwa kita tidak menyia-nyiakan pengorbanan Yesus untuk menebus kita, sehingga kita punya jaminan di dalam kehidupan kekal. Yang
Mari latih diri kita untuk beribadah dengan giat selagi masih ada waktu. Karena jika nanti waktunya sudah habis, maka tidak ada lagi kesempatan bagi kita. Ya, jangan mengira bahwa kedatangan Tuhan masih lama. Perjalanan kita masih jauh yang kita akan tempuh. Tetapi ingat kalimat terakhir tadi Bapak Ibu dari ayat 25 bahwa hari Tuhan sudah sangat dekat. Ya. Oleh sebab itu ayat penutup bagi kita. Kita masih baca di dalam Ibrani pasal 10. Kita lompat ke ayat 35 sampai ke 39 berkata begini. Ibrani 10 ayat 35 sampai 39. Pemain musik dan silat bisa maju. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upahnya menantinya. Jangan lepaskan kepercayaanmu karena ada upah yang menanti dan besar, kata Alkitab. 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. 37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia, Yesus akan datang, sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Saya sudah jelaskan tadi bukti-buktinya Bapak Ibu. Pengajar-pengajar palsu sudah jelaskan. 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepada. Kita boleh Kristen lama, dari lahir kita boleh Kristen, tetapi kita bilang, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia undur diri, maka aku tidak berkenan kepada. Oleh sebab itu kita bilang, beribadahlah dengan teguh. Pegang imanmu sampai pada akhirnya. Terakhir 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Katakan amin Bapak Ibu. Tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Amin. Kita bukan orang-orang yang akan mengundurkan diri dari iman kita, tetapi kita adalah orang-orang yang akan setia dan mendapat janji-janji itu Tuhan. Haleluya. Demikian firman Tuhan pada hari ini Bapak Ibu. Saya memohon maaf kalau waktunya lebih dari yang sudah ditentukan. Dan kita mau angkat satu lagu pujian yang berjudul Hanya Dekat Allah Aku Tenang.